Jadi hari ini kita akan belajar tentang kadar zat di dalam campuran ya. Jadi ini ada yang kurang, harusnya di sini tulisannya ada kadar zat dalam campuran. Jadi misalnya di sini Ibu tuh punya garam, kemudian garamnya ini Ibu larutkan di dalam air. Terus Ibu aduk-aduk, akhirnya kelihatan ya bahwa garam sama airnya itu tidak bisa dibedakan mana garam dan airnya. Maka ini disebut dengan campuran homogen. Nah, campuran homogen, si airnya ini ternyata adalah pelarut dan garamnya ini adalah terlarut. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa larutan itu sebenarnya adalah campuran antara pelarut dan terlarut yang sifatnya itu homogen. Jadi ketika terlarut dan pelarut dicampurkan, dia tidak dapat terlihat. Makanya larutan itu disebut dengan campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Nah, pelarut dan zat larut ini punya perbandingan relatif yang kita namakan adalah namanya kira-kira apa ya? Yap, benar banget. Jadi namanya adalah konsentrasi. Dan berdasarkan konsentrasinya, larutan itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, ada larutan yang sifatnya itu adalah encer. Jadi warnanya lebih pudar dan ada larutan yang pekat yang warnanya tuh lebih tua. Nah, larutan encer ini intinya pelarut lebih besar daripada terlarut, sedangkan kalau pekat terlarut lebih besar atau lebih banyak daripada pelarut. Nah, itulah awalan dari menentukan kenapa sih kita harus tahu tentang kadar. Dan kemudian di sini ada soal dia nanya berapa gram perusi. Jadi kita langsung aja ke rumusnya. Rumusnya ini adalah persen massa sama dengan massa zat X per massa campuran. Jadi campurannya ini bisa berupa larutan ya, dikali 100%. Nah, persen massanya itu udah kalian bisa taruh dan massa zat X-nya ini berarti massa perusi. Kemudian massa campurannya ini bisa sebagai larutannya dikali 100%. Persen massanya bisa kalian langsung masukkan ya, jadi 2%. Nah, jadi 2% ini udah kalian bisa masukkan angka-angkanya. Massa perusinya nggak tahu, kita kosongin aja per massa larutan. Untuk massa larutannya ini hati-hati di sini berupa cm kubik atau berupa mililiter. Sedangkan massa itu kan satuannya berupa apa sih sebenarnya? Iya, jadi benar. Satuan massa itu kan sebenarnya adalah gram. Karena diketahui berupa volume, maka dia harus dikali dengan massa jenisnya. Jadinya hasilnya sama aja sih, 500 gram. Nah, kalian bisa coret persennya, kemudian nol-nolnya bisa coret, ya udah deh dapat. Jadi massa perusinya adalah 10 gram. Done. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalnya bingung silahkan ditanyakan ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang ditanya adalah berapa volume alkohol. Sebenarnya rumus yang digunakan juga sama sih kayak yang sebelumnya, cuma beda satuan doang. Ini persen volume sama dengan volume zat per volume campuran dikali 100%. Nah, persen volumenya itu ternyata sudah ada di soal. Dan di sini zatnya yang dimaksud adalah alkohol. Jadi 20% sama dengan volume alkohol per volume larutannya dikali 100%. Jadi 20% tinggal masukkan, ini yang ditanya, volume larutannya juga udah alhamdulillah udah ada di soal 500 ml dikali 100%. Nah, persennya itu bisa kalian langsung coret sehingga dapat jawabannya adalah volume alkoholnya berapa kira-kira? Iya, benar. Volume alkoholnya itu adalah 100 ml. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Dia nanya adalah volume air. Nah, kalau dia nanya volume air, caranya sepertinya sama aja sih sebenarnya. Jadi nanti dia rumusnya ada double. Jadi persen volume sama dengan volume alkohol per volume larutan dikali 100%. Nah, persen volumenya ini tinggal kalian masukkan. Yang pertama adalah 40%. Volume alkohol itu kalian nggak tahu dan volume larutannya udah ada 40 dikali 100%. Kita coret sehingga jawabannya dapat ya. Volume alkoholnya adalah 16 mili. Kemudian volume akhir itu kan sama dengan 40 ditambah volume air. Jadi 10% yang ditanya kita masukkan. Dan kemudian kita masukkan volume alkoholnya 16 per 40 ditambah V air. Jadi volume akhirnya itu harus sudah ditambah airnya terus dikali 100%. Oke, ini mana sih tulisan dikali 100%-nya? Wait. Nah, kemudian ini persen-persennya bisa kalian coret. Dan kita coret ya. Wait, ini kok loadingnya agak lama gitu ya.
Oke, jadi ini dicoret-coret, hasilnya berapa nih? Jadi ini kita memastikan ya, ini sebenarnya adalah volume campuran, makanya di bawahnya itu adalah 40 ditambah V air. Terus kita kalikan silang, jadinya 10 dalam kurung 40 tambah V air sama dengan 1600. Ini kalikan pelangi ya, jadi V airnya ini harusnya saya tulis 10. Jadi V airnya itu 1600 dikurangin 400, 1200. Tapi V airnya ini saya lupa kalikan pelangi. Jadi ini baru ingat sekarang nih. Jadi ditambah 10 V air. Maka V airnya bisa kita bagi ya, 1200 dibagi 10. Jadi jawabannya adalah 120 ml. Udah done deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau bingung silakan ditanyakan ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini dia bilang di dalam udara bersih terdapat 0,003% gas CO2. Dan dia nanya berapa kadar CO2 jika dihitung dalam bagian per juta. Untuk bagian per juta ini sebenarnya rumusnya itu bisa diganti dengan ppm. ppm itu adalah part per million. Ya, ppm adalah part per million. Jadi tergantung misalnya nanti soalnya dia nanya berupa ppm, sebenarnya ppm itu sudah BPJ. Nah, apa sih rumus BPJ? Jadi rumus BPJ itu sebenarnya adalah massa dari zatnya per massa seluruh atau massa zat sih sebenarnya, massa campuran. Jadi boleh kalian katakan sebagai massa campuran atau massa larutan, terserah, dikali 10 pangkat 6 karena kan dia bilang per juta. Nah, jadi BPJ-nya nih tinggal kita lihat massa zatnya itu kan 0,003%. 0,003% ini kita anggap 0,003% yang terdapat di dalam ya, jadi terdapat 0,003 di dalam 100 gram 100 gram ya ini maksudnya berarti, atau udara tuh kan berupa volume ya, jadi di dalam 100 boleh 100 gram boleh 100 liter sama aja. Ini kita ganti aja, sebenarnya ini kan gas ya, jadi dia harusnya 100 liter. Jadi 0,003 per 100 dikali 10 pangkat 6. Jadi 100-nya ini udah tetapannya aja, kalau misalnya nggak tahu diketahui di soal kita anggap itu adalah 100. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Nah, pangkat-pangkatnya ini boleh kalian coret, jadinya di sini min 5 dan ini pangkat 6. Jadinya berapa nih? 30. Oke, udah, jadi adalah jawabannya 30 BPJ. Gampang kan? Kemudian kita lanjut, kalau di soalnya ternyata udah ada di soal di sini dia nanya ppm. Dia bilang ppm. ppm itu kan sebenarnya rumusnya sama aja, cuma beda penggunaan bahasa aja. Jadi ppm massa zat per massa campuran dikali 100 kali 10 pangkat 6 karena kan per million. Nah, massa zatnya ini berarti adalah si 0,005% gas hidrogen. Nah, kalau yang ini kita harus pecah persennya karena sudah diketahui sampelnya itu ada berapa. Nah, tapi hati-hati sampelnya itu masih berupa 2 liter. Maka kita harus mencari dulu 2 liter ini sama dengan masanya tuh berapa. Kan di sini tuh ada massa jenis ya. Jadi kita bisa menggunakan massa jenisnya ini untuk mencari massa si sampel airnya. Atau massa campuran juga sama aja. Jadi 2 liter ini harus dibikin sama satuannya dengan gram per mili. Jadi 2000 mili. Nah, 2000 mili ini kita kalikan dengan 1 gram per mili supaya milinya bisa dicoret. Jadi jawabannya tuh 2000 gram. Nah, 2000 gram ini massa campurannya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam sini, kita substitusikan, terus bisa dicoret-coret. Habis itu nanti dapat massa zatnya. Nah, kira-kira berapa tuh jawabannya?
Ya, tapi boleh juga loh ya kalau misalnya kalian males ngitung, kalian boleh tulis seperti ini nggak apa-apa. Per massa campurannya adalah 2000. Jadi 2000-2000-nya nanti bisa dicoret daripada kita capek ngitung. Nah, seperti itu ya. Terus ini jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat 2 naik ke atas jadi min 2 dikali 10 pangkat 6. Jadi pangkatnya udah habis sehingga jawabannya adalah 5 ppm. Nek deh, gampang kan? Sorry ya, ini tuh kayak agak lambat gitu karena saya lupa mencepatkan. Jadi nanti kalian silakan cepat sendiri di YouTube-nya. Kemudian kita lanjut. Di sini dia nanya tentukan kemolaran. Jadi kemolaran itu lambangnya adalah M, yaitu molaritas. Dan molaritas ini sebenarnya apa sih? Molaritas ini adalah jumlah mol terlarut di dalam apa kira-kira ya, jadi dia tuh sebenarnya di dalam 1 liter larutan. Beda ya larutan sama pelarut. Kalau larutan ini kan tadi udah dijelaskan berupa terlarut tambah pelarut, dan mol ini adalah N dan 1 liter itu kita anggap V, maka rumusnya M sama dengan N per V, dimana V-nya berupa liter, tapi jarang diketahui mol aja langsung, jadi gram per mr-nya dipecah. Kemudian bisa juga nanti diketahui di soal berupa mili, maka gram per mr kali V yang berupa mili, milinya ini diubah ke liter, berarti kan dibagi 1000. Nah, jadi V milinya ini kalau mililiter ke liter itu naik ya 10 pangkat min 3 atau 1 per 1000 liter. Maka ini dibagi 1000. Nah, supaya cantik 1000-nya itu kita naikkan ke atas. Makanya nanti persamaannya gram per mr kali 1000 per V. Dalam keadaan V-nya tadi adalah mililiter. Jadi pas ini, jadi kan soalnya bisa pakai rumus yang ini. Karena di sini dia berupa 400 ya, 400 ml. Ini kayaknya typo deh, harusnya 400 ml air, bukan gram. Sorry ya. NH3 ini seperti biasa kita hitung dulu MR-nya. 14 ditambah 1 kali 3, 17. Dikali 1000 per 400. Terusnya 400 ml air ya, diralat. Terus tinggal kita hitung 3,4 bagi 17 itu kan adalah 0,2. 0,2 kali 10 itu adalah 2. Terus 2 per 4 itu sama dengan setengah. Jadi jawabannya adalah 0,5 M. Atau satuannya boleh 0,5 mol per liter, sama aja. Terserah satuannya mau pakai M besar boleh, mau pakai 0,5 mol per liter juga boleh. Tidak masalah. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau tadi ditanya di situ adalah molaritas, sekarang dia nanya adalah gramnya. Sebenarnya caranya sama aja, rumusnya pun sama, cuma beda yang ditanya doang. Dan ini dia berupa mililiter, maka rumusnya dikali 1000 per V. Terus M-nya itu udah ada ya, pasti udah ada karena dia nanya gramnya. Nah, gramnya ini kita kosongin, kita misalkan aja MR-nya jangan lupa dihitung dulu. Masih ingat ya, KOH itu kan 39 tambah 16 tambah 1 berarti 56. Terus 1000 per 400. Jadi kita coret, kemudian kita kalikan silang aja nih. Jadi 2 kali 56 dikali 4 nanti dibagi 10. Jadi 2 kali 56 itu kan 112. 112 dikali 4 berapa ini? Ayo bantu saya hitung berapa jadinya. Iya, 448 dibagi 10 ya. Jadi jawabannya 44,8 M. Sorry, ini kan dia nanya gramnya ya. Jadi 44,8 gram. Udah deh selesai. Gampang kan? Cuma penggunaan rumusnya sebenarnya itu aja. Kalau misalnya kita paham rumusnya, insya Allah kita pasti bisa menyelesaikannya. Jadi ini tuh hampir sama dengan latihan-latihan yang dikeluarkan. Kemudian sekarang dia nanya tentukan kemolaran jika diketahui persen ya. Oke. Ya karena kan ini kan dia nanya berupa gram. Oh iya sorry. Ini tuh ada cara 1 sama cara 2. Cara 1 ini yang langsung, sedangkan cara 2 itu kayak per tahap gitu loh. Jadi kita cari dulu rumusnya M itu kan N per V. Maka kita cari dulu mol itu kan bisa dibaca lagi gram per MR. Jadi tugas kita tuh cari M-nya dulu, nanti bisa dapat mol, dari mol bisa dapat gramnya. Tapi cara ini tuh lebih panjang gitu loh.
Tapi konsepnya dapet jadinya. Dan V-nya ini kan 400 ml kita ubah ke liter. Jadi 0,4 liter. Jadi N per 0,4. Maka molnya adalah 0,8 mol. Dan 0,8 mol ini bisa kita cari gramnya jadinya. Pakai rumus di atas itu. Gramnya nggak tahu, MR tadi 56 ya. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya, hasilnya juga sama. Jadi 44,8 ini, karena 8 kali 6 kan 48, 8 kali 5 40, simpan 4, jadi 44,8 gram, sama ya. Terserah pakai cara satu atau cara dua tuh sama aja, cuma memang kalau cara satu tuh langsung dapat gitu loh. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya untuk rumus kemolaran yang satunya lagi nih. Gimana rumusnya? Kalian bisa lihat di handout kalian atau beberapa sumber yang lain. Ini cara cepatnya. M sama dengan rho dikali kadar kali 10 per mr. Jadi kadarnya itu hanya berupa satuan ya. Massa jenisnya udah ada, rho-nya udah ada di soal. Terus mr-nya alhamdulillah udah juga dihitungin. Jadi langsung kita coret-coret. Jadi jawabannya 18 M. Jadinya boleh seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara yang lebih panjang, gak usah gini ya. Pakai cara ini aja udah simpel daripada pakai cara yang lain. Nih kan kalau dan dibaca lagi nih masalahnya. Jadi nggak usah aja pakai yang kayak gini ya, karena kelamaan gitu loh. Tapi boleh sih kalau mau pakai, cuma lama aja. Mending jadi pakai cara cepat aja ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita udah masuk ke tadi latihan itu, sekarang kita latihan kalau molaritasnya tuh datanya semuanya ada. Dan di sini tuh kita lihat ya, M1-nya ada 1M, V2-nya ada 100, M2-nya juga ada, V2-nya juga ada. Gimana tuh cara mengerjakannya? Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Jadi ini buat senyawanya yang sama loh ya, sama. Jadi 1 kali 100 ditambah 0,1 kali 200 per V totalnya. Ya udah, dia tinggal kita hitung, dapat jawabannya 120 bagi 300 kita coret. Terus ini 4 jadinya 0,4 M. Udah selesai. Gampang kan? Kemudian kita lanjut ke temannya molaritas, itu adalah molalitas. Jadi ini cadel ya. Jadi sebenarnya molalitas itu jumlah mol terlarut di dalam 1 kilo pelarut. Sekarang pelarut itu adalah air yang biasanya digunakan, tapi bisa juga yang lain. Rumusnya N per P dalam kilogram, tapi biasanya diketahui di soal mol itu gram per ml. Jadi penurunan rumusnya tuh hampir sama. Dan biasanya diketahui berupa gram. Jadi kita pakai rumus yang paling bawah biasanya. Kayak soal ini kita pakai rumus yang di kotak ini ya, yang saya kotakin. Jadi langsung kita masukkan 1000 per 500, bisa coret. Jadi 4 per 20 1/5 atau 0,2 M molalitas. Ini juga bisa satuannya mol per kilogram. Terserah mau pakai satuan yang mana. Kemudian sekarang kita ditanya tentukan molalitas dan dia udah ada persennya, ada volumenya, dan ada rho-nya. Pertama kita masukkan dulu rumus molalitas gram per ml kali 1000 per pelarut. Dan kita cari dulu gram si massa H2SO4-nya 5 per 100 daripada gram H2SO4. Nah, larutan H2SO4 sih tepatnya. Jadi gram H2SO4-nya itu kita cari dulu. Caranya gimana? 500 ml itu harus dikali dengan rho-nya. Nah, rho-nya itu adalah 1,2 gram per mili. Ya, ini diganti nih. Harusnya dia gram, gimana sih nih? Saya hapus aja deh biar lebih enak. Jadi kan ceritanya volumenya tuh 500 mili. 500 mili itu kita cari dulu berapa totalnya. Jadi ada 600 gram. Nah, 600 gram ini punyanya si H2SO4. Jadi 5% dikali 600 itu jawabannya H2SO4-nya tepatnya 30 gram. Jadi terlarutnya si H2SO4 itu adalah 30 gram. Ya, jadi 600 sama dengan 30, V pelarutnya kita dapat. Jadi 570. Nah, maka kita masukkan aja langsung ke ini ya, ke ininya, ke rumusnya. Ini saya typo tadi ya, gram bukan V, gram. Kenapa berupa V? Typo, sorry. Jadi kita masukkan gram airnya itu ya, pelarut itu fokusnya gram air. Di sini kita cari dulu MR-nya, totalnya pokoknya 98 kali 1000 per 570. Kita coret yang bisa dicoret kemudian dihitung ya. Jadi jawabannya adalah
berapa ya kira-kira? Yap, bener ya, 0,54 molalitas. Donek deh. Jadi boleh caranya seperti itu kalau soalnya seperti ini. Dan kalau kalian bingung silakan ditanyakan aja ya. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fraksi mol. Apa sih fraksi mol itu? Jadi fraksi mol itu sebenarnya bagian, atau lebih jelasnya di sini saya tuh punya gelas. Ya, gelasnya tuh diisi sama gula. Kemudian gulanya tuh dilarutkan di dalam air. Ya, jadi gulanya ini dilarutkan di dalam air. Nah, air ini kan adalah pelarut dan dia punya bagian, dan bagiannya itu namanya fraksi mol pelarut. Sedangkan gula itu adalah terlarut. Dia namanya adalah fraksi mol terlarut. Nah, gabungan antara fraksi mol pelarut dan terlarut itu bisa dijumlahkan sama dengan 1. Ya. Dan gimana tuh rumusnya antara XP sama XT? Karena dia bilang X itu adalah fraksi mol, maka kalau XP itu atasnya N pelarut dibagi N larutan. Nah, N larutan itu tadi gabungan antara pelarut dengan terlarut. Maka bisa kalian tulis N pelarut per N pelarut ditambah N terlarut. Dan untuk XT-nya berarti tinggal kebalikannya doang. Jadinya NT XT sama dengan ini ya, XT sama dengan NT per NP tambah NT. Oke, kalau udah tahu konsepnya, baru kita masukkan di sini. Dia bilang kan fraksi mol urea, berarti kita harus tahu dulu nih ureanya tuh berapa terlarutnya. Dia bilang 30%. Nah, jadi kalau 30% itu kita anggap dari berapa? Dari 100 gram. Karena dia nggak ngasih tahu, maka kita anggap tuh 100 gram. Jadinya 30 gram. Sebenarnya sama aja kalau dia bilang 30% tuh ya 30 gram. Dan airnya tuh berarti sisanya. Dari sisanya 100 gram dikurangin 30 gram. Maka pelarutnya itu adalah 70 gram. Lalu kita masukkan rumus fraksi mol urea. Nah, urea itu tadi adalah terlarut. Maka XT kita ganti XT sama dengan NT per NP. NT boleh dulu tambah NP nggak masalah. Terus NT-nya itu dipecah karena berupa gram. Jadi gram terlarut per AR terlarut per gram terlarut per AR terlarut. MR terlarut, sorry typo. Gram pelarut per MR pelarut. Tinggal kita masukkan aja ya. Jadi 30 per 60 nggak sih? Ya 60, 30 per 60. Gram pelarutnya itu 70, jangan lupa kita hitung dulu MR pelarutnya. Nah, MR pelarutnya itu kan kita anggap pelarutnya tadi air, berarti H itu kan nomor atomnya 1 kali 2, kok nomor atom? Ya, bukan nomor atom sih AR-nya. Ya, jadi jumlahnya itu adalah 18. Ya udah kita hitung, jadinya 0,5 per 0,5 ditambah, ambil aja 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma tidak masalah ya. Pasti hasilnya beda tipis doang, jadi 3,9. Nah, tinggal kalian jumlahkan, jadi 0,5 dibagi 4,4 ini ya. Jadi jawabannya adalah berapa tuh ya? 0,11. Nah, maka untuk mencari X pelarutnya gimana? Nggak usah pakai cara yang tadi, kita langsung pakai cara XT tambah XP sama dengan 1. Maka XP itu 1 kurang XT. Makanya di sini tulis 1 kurang 0,11. Ya udah deh, jadi dapat jawabannya. Jawabannya itu adalah 0,89. Udah nggak perlu pakai satuan. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau dia nanya adalah fraksi mol larutan 2 molal urea. Nah, jadi ada 2 cara. Saya jelaskan dulu cara yang pertama. 2 molal itu kan berarti M sama dengan N per P. M terlarut sama dengan N terlarut per per P. Nah, jadi M terlarutnya sudah ada, mol terlarutnya itu yang dicari, dan pelarutnya kita anggap 1 kilo. Karena kan pengertian molalitas itu jumlah mol pelarut dalam 1 kilo pelarut, yaitu 1 kilo air. Jadi kita masukkan di sini. Maka yang pelarutnya itu sudah dapat 2 mol. Kemudian dari situ dia bilang bisa juga kita pakai cara ini. 2 mol itu intinya 2 mol urea dalam 1 kilo air. Jadi nggak masalah sih, mau pakai rumus juga boleh, mau langsung pengertian juga boleh. Tidak masalah. Karena dia nanya fraksi mol larutan, berarti kan dia nanya XT.
XT sama dengan NT per NT tambah NP. Berarti NT-nya udah dapat. Nah, untuk NP-nya karena tadi dia berupa 1 kilo air, kita bisa dapat molnya pakai rumus N pelarut sama dengan gram per mr. Dan dia berupa gram, berarti kita ubah dulu 1 kilo air jadi 1000 gram. Kemudian MR-nya tinggal masukkan, tadi kita udah hitung H2 itu kan jumlahnya adalah 1 kali 2 ditambah 1 kali 16, jadi 18, maka 1000 dibagi 18. Itu jawabannya, tinggal kita substitusikan ke N pelarutnya. Jadi 55,5, maka 2 per 2 tambah 55,5, jadi 2 per 57,5. Maka jawabannya udah dapat, XT-nya itu adalah 0,03. Donek deh, selesai untuk soal yang ini. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini tuh dia ada nanya berapa molaritas larutan encer yang terjadi. Jadi kalau ada soal seperti ini, sebenarnya kita pakai rumus pengenceran. Nah, apa sih rumus pengenceran? Dan ini pasti sering banget keluar itu entah di UAS ataupun di UTBK atau di kelas 11, ini bakalan jadi basic kalian. Nah, rumus pengenceran itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Dimana kalau pengenceran ini senyawanya tuh bakalan sama. Jadi tinggal kita masukkan 1 kali 100 dan M2-nya tuh nggak ada ya, V2-nya udah ada, M2 tuh yang dicari. Jadi bisa kita coret, jadi M2-nya tuh sama dengan 1/5. Jadi 1/5 itu 10 bagi 5 kan intinya, jadi 0,2 M. Done, selesai yang itu. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. The last one but not least, oke. Dan di sini dia nanya volume air. Rumusnya sama guys. Jadi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1-nya ini tinggal kita masukkan 0,5 dikali 100 sama dengan M2-nya juga udah tahu. Ini kayaknya saya halu banget karena udah malam banget saya bikin video jadi kayak agak ngantuk gitu loh. Nah, ini kan halu banget nih. Nih, baru sadar nih salahnya di mana. Jadi ini sebenarnya cuma kebalik aja sih, nggak salah, cuma kayak nggak bagus aja jadinya, nggak sesuai sama rumusnya. Jadi M1-nya tuh kan tadi 0,5 dikali V1-nya tuh 100. M2-nya udah ada 0,2, V2-nya tinggal dicari. Nah ini coret-coret jadi V2-nya 500 per 2. Ya kan, 500 per 2 itu kan 250. Tapi yang dia tanya ini adalah volume air. Jadi volume 2 ini sebenarnya gabungan antara H2SO4 dengan air. Makanya V2 ini disebut dengan larutan. Nah, V2 itu sama dengan V1 tambah V air. Tinggal kalian masukkan aja, V2-nya 250, V1-nya itu adalah 100. Maka V airnya tuh udah dapat, jadi tinggal kita kurang-kurangin aja ya, bukan dibagi. Intinya jawabannya adalah 150 ml V air. Jangan lupa satuan ya.